Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu 13 Maret 2022, hari Minggu Prapaskah yang kedua. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilanda, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 9, ayat 28b sampai dengan ayat 36. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari Minggu ini, Lukas bab 9 ayat 28 sampai dengan ayat 36, kita tahu, yakni mengisahkan bagaimana Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengalami penampakan kemuliaan Yesus di atas gunung. Nah, seorang Romo ahli tafsir kitab suci, yakni Romo Gianto, seorang Yesuit, mengatakan bahwa kisah penampakan kemuliaan Yesus ini sebenarnya diceritakan untuk menjawab pertanyaan siapa Yesus itu sebenarnya. Penginjil sebelumnya menceritakan bahwa ketika mendengar tindakan-tindakan Yesus, Yohanes Pembaptis mengutus 2 orang muridnya bertanya kepada Yesus apakah dia itulah yang dinanti-nantikan orang banyak. Apa reaksi atau jawaban Yesus akan pertanyaan itu? Saudara-saudara terkasih, Yesus menjawab dengan menunjukkan kepada hal-hal yang telah dibuatnya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar kembali, orang mati bangkit, orang miskin menerima kabar baik. Dan kenyataan-kenyataan ini memang menunjukkan dia itulah Mesias yang dinanti-nantikan. Lalu juga, saudara saya terkasih, sebelumnya disebutkan bahwa Herodes menjadi cemas mendengar ada orang yang amat berpengaruh di wilayahnya. Dan orang beranggapan dia itu Yohanes Pembaptis yang hidup kembali, atau Nabi Elia yang dulu diangkat ke surga kini kembali, atau seorang nabi lain lagi. Maka Herodes ingin menemuinya dan menanyainya siapa dia itu sesungguhnya. Ketahuilah bahwa Herodes baru akan berjumpa dengan Yesus nanti ketika Pilatus menyuruh orang menghadapkan Yesus kepada Herodes yang ketika itu sedang berada di Yerusalem. Nah, saudara saya terkasih, kedua orang itu, Yohanes Pembaptis dan Herodes, yang amat berbeda itikadnya itu, bertanya-tanya siapa sebenarnya Yesus. Sementara itu ketahuilah bahwa Yesus sendiri sadar bahwa dirinya menjadi pertanyaan banyak orang.
Maka suatu ketika seperti dikisahkan dalam Lukas 9 ayat 18 sampai dengan ayat 21, Yesus menanyai murid-muridnya, siapa dia itu menurut kata orang? Laporan mereka seperti yang didengar Herodes. Ada orang yang mengatakan dia itu Yohanes Pembaptis, ada pula yang mengiranya Elia, yang lain berpikir mengenai seorang nabi lain. Namun bagi Petrus, dia itu Mesias dari Tuhan. Saudara saya terkasih, bagaimana reaksi Yesus mendengar jawaban mereka? Yesus tidak menyangkal, tetapi ia lebih suka menjelaskan dirinya itu anak manusia yang harus mengalami penderitaan, wafat, dan bangkit. Inilah sebetulnya kemesiasan yang dijalankannya. Jadi ada pelbagai gambaran mengenai siapa Yesus itu. Dia itulah yang dinanti-nantikan banyak orang yang kehadirannya tidak mungkin didiamkan saja. Karena memang ia Mesias dari Tuhan, tapi yang betul-betul manusia. Dan kini, saudara saya terkasih, dalam peristiwa penampakan kemuliaan, ia dinyatakan Tuhan sebagai anakku yang kupilih. Lukas 9 ayat 35. Suatu ungkapan yang menggarisbawahi penugasan yang khusus. Yang dimaksud ialah di mana dia akan melaksanakan eksodus. Perjalanannya ke Yerusalem dengan melalui penderitaan, ditolak oleh para pemimpin dan bahkan dibunuh, tetapi ia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Lalu, penderitaan, wafat, dan kebangkitannya di Yerusalem itu juga merupakan keluaran atau eksodus. Namun, yang dimaksud eksodus di sini ialah keluaran bagi umat manusia dari perbudakan kekuatan dosa, dari kekuatan-kekuatan yang memisahkan manusia dari Tuhan. Yang dilakukan Yesus di Yerusalem ialah membawa manusia kembali kepada Tuhan. Inilah kiranya yang dimaksud dengan penugasan kepada Yesus sebagai anak yang dipilih Tuhan sendiri. Saudara saya terkasih, dikatakan tadi bahwa pada saat itu ketika Yesus terlihat seorang diri, terdengar suara, dengarkanlah dia. Kata-kata ini bukan saja ditujukan kepada ketiga murid yang diajak ke gunung, tetapi tiap orang yang mendengarkan Injil. Diajarkan agar ada perubahan dari sikap bertanya-tanya siapa Yesus itu, dan usaha mencari jawabannya menjadi sikap mendengarkannya dengan hikmat. Hanya dengan demikian, orang akan sampai pada pengertian yang mendalam mengenai siapa Yesus itu sebenarnya. Juga, sikap mendengarkan ini akan membantu orang menerima hal-hal yang terasa sulit diterima, penderitaan dan wafatnya nanti. Saudara yang terkasih, dalam warta Injil Lukas tadi disebutkan bahwa tujuan Yesus naik ke gunung ialah untuk berdoa. Mengapa mengatakan hal ini? Kiranya untuk menjelaskan dan sekaligus menegaskan bahwa Yesus naik ke gunung bukan untuk menampakkan kemuliaannya, melainkan untuk berdoa. Dan justru ketika ia sedang berdoa di tempat itu, murid-murid menyaksikan kemuliaannya. Kemuliaan Yesus ialah kemuliaan orang yang terbuka bagi kehadiran Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan berdoa sebenarnya. Lalu juga harus dimengerti bahwa dalam berdoa, seperti yang dipesankan suara dari langit, Allah sendiri, yakni mau mendengarkan sabda putranya, Yesus Kristus. Lalu juga harus dimengerti bahwa dalam berdoa seperti yang dipesankan suara dari langit, Allah sendiri, yakni supaya kita mau mendengarkan sabda putranya, Yesus Kristus. Saudara saya terkasih, di samping itu kita juga tahu reaksi Petrus atas penampakan kemuliaan Yesus, yang kemudian dia menawarkan 3 tenda, dan itu penuh arti dalam warta Injil tadi. Hal ini mengingatkan kita dulu dalam Perjanjian Lama, Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya di dalam tenda. Petrus kiranya berpikir kini keilahian sebaiknya juga dihadirkan dalam tenda. Boleh dikatakan sekarang tenda kehadiran ilahi yang sesungguhnya itu
kini ada dalam wujud atau dalam diri Yesus yang berada di tengah-tengah orang banyak. Dan kini mereka, lalu kita semua, hendaknya mengambil sikap mendengarkan terus, agar supaya makin menyadari apa yang sedang terjadi dalam diri Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kita masing-masing memiliki pelbagai perkiraan dan anggapan mengenai siapa Yesus itu. Masalah yang paling penting bukan salah atau benar, melainkan apakah kita bisa tetap membuka diri, mendengarkan Dia yang memang bisa dimengerti dengan macam-macam cara oleh banyak orang, termasuk kita sendiri. Kita sadar bahwa masa Prapaskah adalah masa untuk memahami Yesus, terutama lewat jalan yang dilaluinya sendiri, yakni jalan yang membangun kembali kemanusiaan di hadapan Tuhan. Nah, dalam perjalanan ini tentu saja secercah tanda kebesarannya tampak juga bagi kita yang masih di dunia ini. Maka seperti ketiga murid itu, kita juga boleh diam dulu. Untuk apa? Untuk mengendapkan pengalaman sebelum berbicara mengenai siapa Dia kepada orang banyak nantinya. Maka marilah dalam masa Prapaskah ini kita berusaha secara khusus agar supaya kita semakin akrab dengan Dia dengan cara mau mendengarkan dan merenungkan firman-Nya terus-menerus dalam hidup ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, semakin hari kami semakin menyadari dan mempercayai bahwa Engkau sungguh Putra Allah yang terkasih, yang adalah Mesias Sang Juru Selamat. Maka kami ingin selalu mendengar dan menjalankan apa yang Kau firmankan kepada kami, yakni sabda yang akan menuntun diri kami menuju pada keselamatan yang telah Kau sediakan bagi kami. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.